Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Baik, jadi berdasarkan pelaksanaan yang telah berlalu, menurut hemat saya untuk gawe daya tahun ini seyogyanya memang kita itu harus menggandeng dari pemerintahan kecamatan, termasuk juga pemerintahan desa. Karena gawe daya yang akan diselenggarakan adalah event yang sifatnya adalah kabupaten. Nah, tentu saja kalau nanti kita mengarah ke sana menyangkut masalah pembiayaan, yakin dan percaya bahwa mungkin di kabupaten sendiri sumber pendanaan itu apakah dari APBD atau memang dari donatur-donatur yang ada. Nah, oleh karena itu menurut saya kan ini juga merupakan gawe kita bersama, sehingga oleh karena itu untuk ketua DAD dan kita semua memang harus bergandengan tangan dari muspika yang ada. Bagaimana nanti untuk membicarakan menyangkut masalah hal pendanaan. Nah, karena ini merupakan event kabupaten dan kita juga ikut serta di dalamnya, maka oleh karenanya menurut saya tidaklah salah barangkali apabila dari tiap-tiap desa itu kita minta bantu setidak-tidaknya secara rutinitas. Tiap tahun itu paling tidak bagaimana mendukung kita untuk pelaksanaannya. Dianggarkanlah. Karena gawe tanpa biaya memang tidak bisa berjalan. Nah, ini perlu adanya kerjasama dari ketua DAD dengan Pak Camat, paling tidak koordinasi bagaimana yang nantinya melibatkan desa. Kalau di pengalaman saya tahun 2016-2017 karena selaku ketua panitia saya, memang kalau panitia itu disibukkan dengan mencari dana keluar, itu memang cukup berat. Karena namanya minta ini kan, kalau orang berutang masih pentingan, ini minta, ya kan? Minta nanti kita tentukan sekian, sementara kemampuan yang diminta hanya terbatas. Nah, oleh karenanya bagaimana nanti dari ketua DAD kiranya berebut dengan Pak Camat untuk sementara diwakili oleh Bu Syekh Wijam itu untuk merundingkan dengan pihak desa. Kalau anggaran itu bersumber dari sana, jadi nanti seandainya panitia ini mencari anggaran tambahan saja, ini tidak terlalu berat. 5 juta kan satu desa, ya, bukan lebih. Karena untuk anggaran kabupaten itu jangan kan dilihat juga. Jadi kalau desa itu rutinitas 5 juta per desa, 3 kali kan desa. Jadi kalau kita mencari anggaran tambahan tidak terlalu banyak. Ya mungkin nanti alasannya tidak masuk ke aturan pemerintah. Yang masuk dan tidak nanti. Bagaimana kita mengelola supaya setidaknya ada kontribusi. Karena ini menyangkut nama Jateng juga, nama tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Jadi nanti kalau seandainya dari pihak kecamatan sudah bersepakat dengan desa, karena ketika saya menjabat waktu 16-17 itu 1 juta per desa. Ini memang minim. Kalau 1 juta dikalikan dengan banyaknya desa, kalau 12 baru 12 juta. Nah, sementara ketika saya berjalan waktu itu hampir 16 juta dapat anggaran. Meskipun mati-matian, harus bermalam misalnya, pergi ke Pontianak, pergi ngabang untuk kita bantu, ngemis. Bagaimana kalau kita tunjukkan kemandirian? Jangan ngemis terus, karena kita punya potensi. Nah, bisa tidaknya bagaimana kalau desa 4 kali
saya bisa, apa kok yang tidak bisa? Mohon maaf ini ya. Jadi pandai-pandai lah. Ya karena pengalaman ini saya juga mohon maaf di sekolah juga di kepala sekolah. Kalau peraturan nggak bisa, yang peraturan siapa? Manusia juga. Jadi dengan demikian kalau desa itu merasa artinya ikut serta di dalam pembiayaan itu, saya kira panitia lebih ringan untuk bekerja. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu setiap koordinator-koordinator itu memang sudah mengajukan proposal, oh untuk kami sekian anggaran, untuk kami sekian anggaran. Baru nanti dari pihak panitia itu, dari tiap koordinator yang menyampaikan anggaran itu tinggal kita pilah-pilah, oh ini bisa masuk, ini tidak. Misalkan ngajukan 10 juta, ternyata dari anggaran hanya mampu 8 juta, kasih 8 juta. Dan pengalaman ketika saya menjadi ketua, itu tidak ada koordinator yang tidak megang uang, semua megang uang, sesuai dengan proposal yang disampaikan. Ada yang full, ada yang kita kurangi sesuai dengan kemampuan anggaran. Nah, menyangkut masalah hal pendanaan, karena semua kegiatan akan sukses itu kalau didukung oleh anggaran, oleh biaya. Jadi kalau ini sudah merupakan rutinitas, jadi nanti tiap tahunnya itu hanya panitia itu merancang kegiatan. Kata kawan saya tadi, ya kalau masalah lomba itu relatif lah, syukur menang semua. Karena saya dengar informasi juga, bahkan yang namanya ada juri itu belum bukan kita tidak percaya, karena saya dengar isu juga ada main juga di belakang layar namanya supaya kami juara, karena kita juga bisa mendengarkan, bisa melihat penampilannya mungkin ya kan? Tapi kok apa juara satu. Jadi ya ini mudah-mudahan nanti akan menjadi perbaikan ke itu. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya agar tiap tahun kita panitia dibentuk tetap. Namun yang paling besar kerjanya itu adalah menyangkut masalah hal keuangan. Jadi kalau sudah rutinitas desa itu diharapkan membantu untuk pelaksanaan ini, kan ini namanya jangka kecamatan. Kecamatan itu bawah desa. Jadi desa itu terlibat di dalamnya. Karena mohon maaf di desa ini ada anggaran yang cukup lumayan juga. Ya nanti kalau misalnya arahnya itu apa? Untuk pembinaan budaya masalah. Karena memang untuk pembinaan budaya. Nah, jadi sekali lagi kalau ini semuanya sudah rutinitas, sehingga dengan demikian di dalam pertemuan itu kita hanya menyusun program. Dan bila mana perlu, karena 2 tahun berturut-turut kemarin, bahkan 3 tahun berturut-turut kena COVID, lalu pelaksanaan tidak optimal. Dan nanti kalau kita ingin mengoptimalkan misalnya lomba, karena desa dilibatkan biaya, desa juga dilibatkan masalah lombanya. Paling tidak tiap desa itu menampilkan 1 lomba. Artinya, desa paling sebut apa yang kira-kira potensi yang dilombakan yang kemungkinan besar bisa meraih peringkat. Desa jangka apa? Jadi tiap-tiap desa kita libatkan anggaran, juga kita libatkan menyangkut masalah hal perlombaan itu. Baik. Jadi terakhir menyangkut hal gawai, karena ini menyangkut masalah hal sumbang menyumbang, itu kuncinya adalah di kepercayaan saja. Jadi ketika saya menjadi ketua itu dari awal sampai akhir semua kegiatan saya transparan. Bahkan saya nunggu di jalan pun saya kasihkan panitia. Barangkali kalau bulunya ada, bulunya itu benar saya 2 tahun berturut-turut. Saya sampaikan, hati-hati proposal. Siapa yang minta proposal harus positif. Jangan terlalu mudah memberikan proposal kepada dia yang dapat tanggung jawab. Jadi proposal siapa yang minta, tulis namanya. Nanti minta untuk dikembalikan. Ada tidak huruf angkanya tidak. Jadi kita tahu persis. Jangan sampai nanti mohon maaf proposal berjalan, dana mengalir tapi tidak sampai ke panitia. Bikin malu kita. Jadi keinginan saya itu yang namanya gawe itu jangan cari untung. Tidak ada gawe beruntung. Yang untung itu buka warung. Ya kan? Gawe kita tiap tahun gawe cari untung mana? Tiap tahun malah keluarkan babi 50 kilo, mana beras, mana tuan, rugi semua. Tapi kesenangan yang ada, itulah harganya.
kebahagiaan di situ. Oke, saya kira demikian saja. Memang agak keras saya bicara, namun tujuan saya adalah yang terbaik. Bagaimana kita membentuk pola bahwa DAD kita betul-betul ada perubahan, bukan hanya di sektor ini saja, namun di sektor lain, kehidupan lain nanti bisa ada forum-forum tertentu. Saya kira demikian kabarnya, bahkan lebih banyak tambahnya daripada yang utamanya. Sekian, terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalino, bocoran yang keseluruhan, basengan yang ibadah. Tentunya hidup, akalnya hidup. Jadi yang ingin saya sampaikan, pengalaman yang dulu kata Pak Budi yang benar, tapi sebelumnya saya menghormati Pak Lonsen, Pak Camat atau yang mewakili, menghormati Pak Ketua DAD terpilih Kecamatan Jangkar, saya hormati Pak M. Rusli, saya hormati, dan saya menghormati semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang penting kita berbahagia semua untuk hari ini, karena hari inilah hari kegembiraan kita untuk memilih nanti ketua panitia untuk Gawai Dayak bulan Juli. Maka kita ini sangat senang. Ini perubahan memang berubah. Dari awalnya, kalau yang kemarin saya wakil ketua DAD Kecamatan Jangkar, tapi habis itu lalu saya jadi ketua panitia pemilihan ketua DAD Kecamatan Jangkar minggu kemarin. Sekarang kok di Dewan Pelaksana saya juga tak tahu ini, tapi ya dari ketua DAD ngasih apa jabatan pun saya juga terima dengan sebaik-baiknya. Jadi pengalaman yang saya kepingin, karena yang tahun-tahun kemarin ini nanti kita, karena ketua DAD baru, mungkin bulan Juli nanti kita pun pakai ketua panitia baru. Jadi semua baru, kapal baru, kendaraan baru sekali masuk neraka. Pandang daerah baru, abang pun baru, sama-sama berpandang mata. Ya, jadi maka yang ingin saya sampaikan, karena yang tahun-tahun kemarin itu memang benar, kita ini selalu diukir-ukir orang, disalah-salahkan orang. Karena apa? Belum waktu pulang udah kita pulang. Ini saya minta maaf dengan ketua panitia, karena yang ngatur Gawai Dayak bukan ketua DAD. Karena ada ketua panitia Gawai Dayak. Jadi ketuanya itu yang ngaturnya. Jangan ngaturnya yang sangat-sangat kayak yang tahun kemarin, cuma ngatur bawa pulang cepat. Itu tolong jangan ubah. Jadi tolong kita Jangkar ini selalu diomong orang, karena pulang udah ngikut waktu, nanti kita bisa pulang ikut waktu, tepat waktu, jam berapa. Itu saya minta benar-benar maaf dengan ketua yang terpilih nanti untuk menjaga nama baik Kecamatan Jangkar. Untuk tahun ini mulai kita akan yang terbaik bagi Kecamatan Jangkar. Karena kalau tak sempat ikut, ya tak usah ikut. Misalnya nanti pulang malam pulang, kok saya tak bisa karena nanti malam ada kegiatan, saya minta pulang. Tolong, jadi ketua panitia jangan selalu mengikut omong masyarakat. Masyarakat yang lain itu diusir, jangan pulang, ya kamu, tak masalah. Kami jadwal kami, itu yang penting. Karena kita ada ketegasan, saya harus ketegasan. Pakai ketegasan, jangan ketegasan cuma untuk ngomong doang. Ketegasan yang benar, menjaga kehormatan Kecamatan Dayak kita ini harus bersatu. Maka apa? Maka sekarang saya pilih, sebenarnya kalau saya tidak kena pun tak masalah. Maksud saya pakai orang anak-anak mudanya, supaya barang itu benar-benar mampu untuk menuntasnya. Tapi
karena kasih juga waktunya untuk saya, ya saya juga terima dengan lapang dada. Nah, jadi kemungkinan saya nggak bisa banyak ngomong, hanya itu aja yang bisa saya ngomong. Saya mengucap terima kasih, saya kembali kepada Pak Pembawa acara. Terima kasih. Sambutan dari Pak Camat atau yang mewakilinya, kebetulan ada Ibu Arti. Ibu Arti ini wakil ketua 2. Jadi sekaligus juga untuk mewakili Pak Camat, mohon untuk memberikan sambutan Ibu Arti. Terima kasih. Adirkan Kalino bacuangin seruga basengat kak jibata. Tutunya tiop akalnya hidup. Meniaga? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik sehingga pada hari ini undangan yang disebarkan sepertinya hadir semua. Puji Tuhan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kehormatan beserta anggotanya, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, pengurus inti DAD, serta para undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, saya mewakili Bapak Camat. Bapak Camat pada hari ini ada kegiatan di Sanggau, lanjut juga sampai besok beliau ada kegiatan di Sanggau. Jadi saya mewakili beliau untuk hadir di tempat ini mewakili beliau. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siapapun nanti yang menjadi ketua panitia gawai Dayak untuk kontingen Kecamatan Jangkang, seperti permintaan dari para Dewan Kehormatan tadi, ya, panitia harus tegas dalam penerimaan tamu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi biasanya teman-teman di bagian penerima tamu biasanya kewalahan karena tamu yang datang tidak bisa terkontrol. Ya. Jadi ini juga menjadi PR kita nanti untuk kegiatan gawai Dayak kita, khususnya untuk kontingen Kecamatan Jangkang. Lalu untuk beberapa hal yang perlu kita persiapkan, khususnya persiapan kontingen, karena yang saya tahu, contohnya yang tahun kemarin Pak Maliki lapor ya, kami kegiatannya saya pun juga terkejut, persiapannya tidak sampai 1 bulan, hanya 2 minggu, ya hanya 2 minggu. Dan oke, kalau untuk perlombaan yang lain mungkin kita tidak bisa, tapi setidaknya perlombaan yang tradisional, ayo kita ikuti, misalnya lomba apa? Iya, itu harus ada, ya. Mungkin kalau untuk lomba fashionnya itu yang bujang dan darahnya itu mungkin kita agak kesulitan mencari orang. Tapi saya yakin teman-teman di sini nanti bisa mencari siapa yang mewakili Kecamatan Jangkang. Setidaknya, ayo kita publikasikan keluar kalau Kecamatan Jangkang itu unik, ya, Kecamatan Jangkang itu unik. Ayo bersama-sama kita tinggalkan image kita yang agak kurang seperti itu. Tapi kita punya sesuatu yang unik dari Kecamatan Jangkang. Dan apa itu? Itu nanti ketua panitia bersama kita yang masuk dalam kepanitiaan nanti untuk memberikan yang unik tadi dalam kegiatan gawai Dayak di Kabupaten Sanggau. Lalu seperti permintaan dari Dewan Kehormatan tadi, memang beberapa tahun ini karena saya juga sudah di kantor camat, panitia juga selalu bergandengan tangan dengan pihak kecamatan dan pihak desa. Memang ada beberapa desa yang saya tahu ya tidak mau terlibat aktif dalam memberikan sedikit sumbangan kepada panitia gawai, ya ada. Dan sampai waktu itu laporkan ke Pak Camat, Pak, ini desa ini setiap kali kegiatan tidak pernah menyumbang. Ayo, bagaimana cara kita dari kecamatan tekan desa tersebut? Ya. Karena bukan apa, seperti permintaan dari Dewan Kehormatan tadi, ya. Kecamatan Jangkang tidak bisa berjalan sendiri. Saya memang orang Dayak, tapi sewaktu-waktu nanti juga ada kegiatan dari
kecamatan harus netral, artinya semua masuk. Begitu juga dengan desa. Bantu dalam hal pendanaan walaupun sedikit. Dan itu juga menjadi PR kita di kepanitiaan nanti, harus dibikin minimalnya berapa. Ya. Memang permintaan dari dan kehormatan tadi 5 juta, tapi itu agak luar biasa. Tapi yang saya tahu kemarin dari pihak desa sudah bersedia setidaknya 500 sudah dalam tangan. Ya. Jadi bisa dihitung 500.000 dikali 11 desa. Ditambah lagi dengan beberapa donatur yang memang saya, kalau saya lihat di sini tinggal saya telepon aja, Bu, contohnya kantor camat mau perlu berapa? Yang bertanya sudah ada yang ngasih tahu, saya bantunya segini. Ya. Nah, oleh karena itu juga panitia harus seperti itu. Ayo kita sama-sama membantu kepanitiaan, dan kalau bisa kita yang masuk dalam kepanitiaan juga bisa memberi sedikit ya dari kita untuk panitia, bukan hanya datang modal